Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran geografi kelas 10, materi pengetahuan dasar geografi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan geografi. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita akan membahas soal pada pertemuan sebelumnya, yaitu materi tentang aspek-aspek ilmu geografi. Soal yang pertama, batuan, tanah, air, iklim, dan cuaca merupakan contoh aspek. Nah, jawabannya itu adalah aspek non-biotik, yaitu opsi A. Yang mana aspek non-biotik itu membahas tentang kondisi tanah, air, iklim, dan sebagainya. Kalau opsi B, biotik, itu membahas tentang makhluk hidup, atau flora dan fauna. Nah, itu perbedaan non-biotik dan biotik. Jadi jawabannya adalah opsi A. Soal yang kedua, harimau, kanguru, koala, dan badak merupakan contoh aspek. Nah, ini kebalikan dari pertanyaan nomor 1 tadi. Nah, ya, jawabannya adalah aspek biotik, opsi B. Soal yang ketiga, perhatikan aspek-aspek geografi di bawah ini. 1. Pemusatan industri, 2. Gempa, 3. Tsunami, 4. Migrasi penduduk, 5. Longsor, 6. Tingkat kelahiran tinggi. Aspek non-fisik atau aspek sosial geografi ditunjukkan oleh nomor. Seperti kita ketahui, aspek non-fisik atau aspek sosial itu terkait dengan tempat dan cara manusia hidup serta berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Nah, opsi yang benar yaitu yang pemusatan industri, migrasi penduduk, dan tingkat kelahiran tinggi, yaitu 1, 4, dan 6. Jawabannya adalah opsi C. Gempa, tsunami, longsor itu termasuk ke dalam aspek fisik. Oke, sekian pembahasan soal pertemuan sebelumnya. Kita masuk ke materi kita pada pertemuan kali ini. Indikator yang akan kita bahas yaitu pendekatan geografi. Pendekatan geografi terbagi atas 3. Yang pertama ada pendekatan ke ruangan atau spatial approach. Yang kedua ada pendekatan ke lingkungan atau ecological approach. Yang ketiga ada pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah. Kita masuk yang pertama yaitu pendekatan ke ruangan atau spatial approach. Apa sih itu pendekatan ke ruangan? Pendekatan ke ruangan yaitu cara pandang yang menekankan pada lokasi atau ruang fenomena geosfer yang terjadi. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian pada lokasi dan sebarannya, fenomena yang terjadi, penyebab fenomena tersebut terjadi di lokasi tersebut, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fenomena tersebut. Contohnya, dalam melihat kasus banjir, pendekatan ke ruangan akan menganalisis daerah rawan banjir termasuk di mana saja sebaran banjir tersebut. Nah, pendekatan ke ruangan ini yaitu lokasi, simpelnya itu lokasi atau ruang fenomena geosfer yang terjadi. Yang kedua, ada pendekatan ke lingkungan atau ecological approach. Pendekatan ke lingkungan adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji interrelasi antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau mengkaji sebab akibat antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pendekatan ini tidak hanya mendasarkan pada interaksi organisme dengan lingkungannya, tetapi juga dikaitkan dengan fenomena yang ada dan juga dari perilaku manusianya. Contoh dalam melihat kasus banjir lagi, kalau pendekatan ke lingkungan akan memusatkan perhatiannya pada struktur tanah, kondisi daerah tersebut yang menyebabkan banjir, dan juga mengamati perilaku manusia dalam mengubah alam sehingga memunculkan risiko banjir.
Nah, nampak kan perbedaan antara pendekatan ke ruangan dengan pendekatan ke lingkungan. Kalau pendekatan ke ruangan dalam melihat kasus banjir itu melihat lokasinya, persebarannya di mana saja. Kalau pendekatan ke lingkungan itu melihat eh, sebab akibat dari makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya mungkin terjadi banjir itu akibat dari perilaku manusia yang suka membuang sampah sembarangan, yang menebang pohon secara liar. Nah, itu perbedaan antara pendekatan ke ruangan dengan pendekatan ke lingkungan. Yang ketiga, yaitu pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah, regional complex approach. Pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah adalah cara pandang yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Contoh dalam melihat kasus banjir lagi. Pendekatan kompleks wilayah akan mencari penjelasan dari pendekatan ke ruangan maupun ekologinya. Pendekatan ini akan menganalisis keterkaitan dengan alih fungsi lahan maupun kondisi cuaca di wilayah banjir tersebut, dan pendekatan ini akan menganalisis sikap dan perilaku masyarakat yang tinggal di wilayah sekitaran banjir tersebut. Nah, bisa kan membedakan antara ketiga pendekatan ini. Kalau pendekatan ke ruangan itu mengkaji tentang lokasi, kalau pendekatan ke lingkungan yaitu mengkaji sebab akibat antara makhluk hidup dengan lingkungannya, kalau pendekatan kewilayahan ini atau kompleks wilayah itu gabungan dari pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Oke, sekian pemaparan materi kita pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, sebelum mengakhiri pembelajaran kita ada soal. Pilihlah jawaban yang tepat. 1. Banjir yang terjadi di sepanjang Sungai Citarum disebabkan oleh masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Permasalahan tersebut dikaji melalui pendekatan A. Ke ruangan, B. Korologi, C. Spasial, D. Ke lingkungan, E. Kewilayahan. Nah, pahami soalnya baik-baik ya. Yang kedua, soalnya yaitu dalam perencanaan pembangunan pemukiman baru, pemerintah harus memperhatikan berbagai aspek seperti mengidentifikasi lokasi yang potensial, mengidentifikasi aksesibilitas daerah tersebut, dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Pendekatan geografi yang digunakan pemerintah dalam perencanaan pemukiman adalah pendekatan A. Pendekatan ke lingkungan, B. Pendekatan kompleks wilayah, C. Pendekatan ke ruangan, D. Pendekatan persebaran ruang, E. Interrelasi. Oke, silakan dijawab. Soal yang terakhir, esai. Jelaskanlah 3 pendekatan geografi beserta contohnya. Oke, sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga Anda semua dapat memahami pemaparan materi yang Bapak sampaikan. Jika ada yang belum paham atau tidak mengerti dengan materi yang Bapak sampaikan, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.